Apakah suara saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung, apakah ada yang ditanyakan nih, Bapak Ibu, terkait materi pertemuan pertama sampai ke 6, Bapak Ibu? Silahkan, kalau masih ada yang ditanyakan, boleh, Bapak Ibu. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, mungkin kilas balik saja di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6, Bapak Ibu. Izin untuk share screen, Bapak Ibu. Oke, baik, Bapak Ibu. Nah, mungkin sambil merefresh pertemuan 1 sampai ke 6, izin untuk share screen. Apakah sudah tampil, Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama tentang judul, yaitu pastikan judul Bapak Ibu itu eye-catching atau menarik dengan cara apa? Munculkan signifikansinya. Jadi harus ada 3 metode signifikan objektif. Di mana metode bukan metodologi penelitian, tetapi temuan atau cara, kemudian signifikan itu dampaknya, dan objektif adalah variabel yang terkena oleh metode atau yang Bapak Ibu teliti. Nah, jadi pastikan dampaknya itu dimunculkan di pertemuan pertama, Bapak Ibu. Kemudian dari judul bisa Bapak Ibu breakdown menjadi keyword. Nah, kemudian di sesi pertemuan kedua, Bapak Ibu, mungkin sambil merefresh kembali materi-materi yang sudah, yaitu tentang mencari referensi. Bapak Ibu bisa menggunakan scopus.com dengan catatan sudah mempunyai akun lisensi. Kalau tidak mempunyai, bisa menggunakan SendDirect atau mungkin Google Scholar yang sudah ditambahkan ekstensi, Bapak Ibu. Nah, ini ada, oke. Di pertemuan 3 yaitu instalasi alat. Ini saya kira untuk instalasi alat sudah semua. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, tentang anatomi. Nah, anatomi paper dari what is known, kalimat positif, what is unknown, gap atau kalimat negatif, kemudian who and why, berisi rasionalitasnya, metode, riset, discussion, dan conclusion, Bapak Ibu. Kemudian di pertemuan kelima, yaitu digital writing, dengan cara Bapak Ibu membaca secara cepat di Mendeley. Ya, referensi Bapak Ibu download atau sudah kumpulkan. Kita cari kalimat yang cocok untuk memperkuat kalimat kita. Kemudian di pertemuan ke-6, Bapak Ibu, yaitu jurnal target. Bapak Ibu bisa ke scopus.com, kemudian menggunakan jurnal vendor atau menggunakan Simaku JL. Nah, kalau Bapak Ibu mencari jurnal, misalnya menggunakan jurnal vendor atau Simaku, pastikan
Bapak Ibu cross check kembali di Scopusnya. Apakah masih terindeks atau sudah discontinue Bapak Ibu. Karena terkadang di SIM aku masih eksis nih Bapak Ibu. Di Scopus sudah discontinue. Jadi Bapak Ibu patokannya bisa menggunakan Scopus saja. Nah, nantinya Bapak Ibu di pertemuan malam hari ini yaitu pemindahan template secara cepat. Nah, Bapak Ibu kalau nanti mendapatkan jurnal tujuan ada template-nya. Nah, kita akan pindahkan secara cepat Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan lihat aturan-aturan dari jurnal itu seperti apa. Dan nanti ada penggunaan Grammarly Bapak Ibu. Atau mungkin finalisasi paper. Oke. Sambil kita merefresh materi-materi yang sudah nih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nah mungkin kita bisa lanjutkan. Dan ini mohon maaf juga Bapak Ibu, Mas Wiam tidak bisa ikut webinar pada malam hari ini karena baru perjalanan dari Lampung ke Jogja Bapak Ibu. Dari ada camp di Lampung dan ini baru perjalanan pulang. Nah, di malam hari ini adalah pemindahan template secara cepat. Dan nantinya, oke, mungkin saya share screen lagi. Ini sebentar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Nah, ini salah satu jurnal Bapak Ibu dari Publisher Horizon. Nantinya kalau Bapak Ibu sudah menemukan jurnal tujuan seperti ini, kemudian pastikan juga MN Scoop-nya cocok. Setelah itu harganya cocok. Kalau harga cocok Bapak Ibu, silahkan cek di bagian aturan penulisannya atau author guideline-nya. Nah, nanti setiap jurnal mempunyai nama berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau di sini guidelines. Atau mungkin Bapak Ibu menemukan namanya for author. Nah, sama Bapak Ibu. Jadi isinya hanya aturan-aturan penulisan. Nah, coba kita cek nih Bapak Ibu. Aturan-aturannya bagaimana? Dan kalau Bapak Ibu kemarin ke waktu digital writing diharamkan membaca atau tidak diperbolehkan membaca keseluruhan, kalau di sini Bapak Ibu author guideline silahkan baca secara teliti. Harus Bapak Ibu cek dari awal sampai akhir. Nah, contohnya nih Bapak Ibu, jurnalnya. Nah, tipe. Jadi jurnal Horizon ini menerima tipe artikel dari riset artikel atau original artikel. Kemudian review artikel atau mungkin Bapak Ibu sering apa ya, mungkin istilah familiarnya SLR dan critical analysis artikel atau mungkin data. Nah, kemudian pastikan juga apakah ada template atau tidak. Di sini ternyata ada template-nya nih Bapak Ibu. Coba kita download yang Microsoft Word saja. Kemudian ke bawah lagi. Nah, 5 sampai 20 halaman Bapak Ibu. Kemudian formatnya 2 kolom. Penulisannya 3.000 sampai 10.000. Sudah termasuk referensi.
Kemudian ke bawah lagi untuk susunannya dari introduction, material and method, discussion, conclusion, annotation, Jadi yang muda-muda, apakah Bu, conflict of interest. apakah Oke, Pak Eri mohon. atau Pak Bagas atau Pak Rahman yang Oke. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu, ternyata judul juga diatur Bapak Ibu. Tidak boleh lebih dari 20 kata. Nah, kemudian author detail, penulisan di autornya atau afiliasinya bagaimana. Kemudian abstrak, 200 sampai 350. Bawah lagi, keyword 3 sampai 10. Kemudian introduction, material and method, research, discussion, conclusion, appendix, kalau ada. Kemudian acknowledgement atau ucapan terima kasih. Nah, untuk ucapan terima kasih, Bapak Ibu, biasanya lebih ke lembaga atau institusi. Jarang sekali yang personal. Nah, jadi biasanya lebih ke lembaga atau institusi dari Bapak Ibu. Kemudian ke bawah, penulisan tabel, kemudian figur. Nah, ternyata di sini Bapak Ibu diminta resolusi dari gambar 300 dpi. Nah, nanti kita juga akan cek nih Bapak Ibu terkait resolusi ini. Kemudian ke bawah lagi referensinya menggunakan style bagaimana. Nah, sudah dijelaskan Bapak Ibu. Ke bawah lagi kemudian ada artificial intelligence atau AI. Biasanya tidak diperbolehkan, does not accept. Jadi dilarang menggunakan AI untuk pengerjaan artikel Bapak Ibu. Bawah lagi, oke, contribution. Kemudian ada conflict of interest juga Bapak Ibu. Duplicate submission. Bawah lagi. Nah, di sini Bapak Ibu. Manuskrip review. Jadi, apa saja sih yang dicek oleh editor? Yang pertama adalah MN scope-nya, ruang lingkupnya Bapak Ibu. Apakah sudah sesuai dengan jurnal tujuannya atau belum? Kemudian manuskripnya, kualitasnya bagaimana isinya? Kemudian instruksi for author, apakah Bapak Ibu submit asal submit atau sudah menyesuaikan dengan author guideline-nya? Kemudian judulnya, penulisan autornya bagaimana, abstrak. Nah, kenapa saya baratnya apa ya? Harus menyesuaikan author guideline Bapak Ibu. Nah, kenapa saya harus ibaratnya penting sekali loh untuk mengikuti author guideline. Nah, di sini Bapak Ibu. Karena itu adalah tolak ukur editor mereview apakah manuskrip Bapak Ibu revisi atau reject. Nah, menurut Bapak Ibu mungkin terlalu apa ya? Sepele. Misalnya abstrak 200 sampai 350. Bapak Ibu 199 kurang satu atau malah kelebihan satu Bapak Ibu 351. Itu kan sudah tidak mengikuti author guideline, sudah menyalahi aturan. Itu juga bisa menyebabkan di reject Bapak Ibu. Maka dari itu pastikan sebelum submit disesuaikan author guideline-nya. Nah, setelah itu kita lanjut nih Bapak Ibu, masuk ke dalam template-nya. Kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu, formatnya dua kolom. Coba kita cek di manuskrip contoh. Nah,
satu kolom Bapak Ibu. Kita akan pindahkan yang dari satu kolom ke dua kolom atau ke template zonanya. Nanti paling hanya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit saja Bapak Ibu. Cukup cepat. Nah, saya contohkan dari judul. Kita copy saja dari manuskrip kita seperti ini. Kemudian masuk ke bagian template. Nah, di sini ada template jurnal. Bapak Ibu bisa langsung blok saja seperti ini. Kemudian klik kanan, kita menggunakan paste spesial yang ada huruf A-nya. Keep text only. Kita klik. Nah, sudah langsung mengikuti font dan ukurannya. Untuk author Bapak Ibu sama. Kita copy terlebih dahulu dari manuskrip kita. Kita copy biasa. Kemudian kita bisa langsung blok saja. Nah, di sini Bapak Ibu harus hati-hati karena ada angka author. Jangan ikut ke blok. Kemudian klik kanan, keep text only. Author pertama sudah Bapak Ibu. Kemudian author kedua. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian sama. Kita blok, klik kanan, keep text only. Nah, untuk author ketiga dan seterusnya sama Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tanda bintang. Ini menandakan corresponding author. Bisa dirubah di mana saja. Misalnya kalau syarat ke guru besar menjadi plus author, kemudian sekaligus corresponding. Tinggal kita pindahkan saja bintangnya. Ada di penulis pertama. Kemudian masuk ke dalam afiliasi. Pastikan Bapak Ibu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tinggal kita copy saja. Masuk ke dalam template, sama Bapak Ibu, kita blok seperti ini. Klik kanan, keep text only. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian afiliasi kedua, kita copy, masuk ke bagian template, kita blok juga, klik kanan, keep text only. Kita rapikan masih ada spasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata yang diminta email hanya corresponding. Kita kopikan saja. Masuk ke template Bapak Ibu. Tinggal kita blok, klik kanan, give text only. Nah, sudah Bapak Ibu. Kemudian di bagian sini ada copyright. Kita abaikan saja. Karena itu adalah permintaan atau dari template-nya. Kita masuk ke bagian abstrak Bapak Ibu. Nah, di bagian abstrak caranya masih sama. Kita copy saja. Kita copy, kemudian masuk ke bagian template. Kita bisa blok juga. Klik kanan, keep text only. Nah, sudah langsung sesuai Bapak Ibu. Kita masuk keyword. Sama juga. Copy dulu. Kemudian masuk ke template. Klik kanan, keep text only. Silahkan Bapak Ibu. Nanti disesuaikan huruf abjadnya untuk keyword. Misalnya
Coffee Farmers Group. Harusnya ini ada di pertama. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu urutkan berdasarkan abjad. Setelah itu kita masuk ke bagian introduction Bapak Ibu. Di bagian introduction, kita tandain dulu Bapak Ibu. Warna, misal kuning. Nah, kita enter. Copy dulu manuskrip bagian introduction. Kita copy semua. Kemudian masuk ke dalam template. Nah, di sini Bapak Ibu, karena sudah ada citasi, kita jangan menggunakan paste spesial. Kita gunakan paste biasa saja. Mas, kalau kita gunakan paste spesial bagaimana? Kan langsung sesuai. Nah, ini saya contohkan yang salah, Bapak Ibu. Ini saya contohkan yang salah. Dari font sudah sesuai, tetapi kita cek. Nah, citasinya hilang. Bapak Ibu harus bekerja 2 kali. Saya undo, saya ulang Bapak Ibu. Kalau ada citasi, silahkan Bapak Ibu menggunakan paste biasa. Ctrl V atau klik kanan, pilih yang keep short formatting. Kita klik. Nah, dari font sudah berbeda Bapak Ibu. Tetapi kita cek citasinya. Masih aktif Bapak Ibu. Kita sesuaikan, tinggal kita sesuaikan sesuai template. Caranya bagaimana? Cukup mudah. Kita bisa klik Bapak Ibu yang ada di template yang ini di mana saja, kemudian menggunakan format pointer kiri atas atau mungkin Bapak Ibu sering menyebutnya kuas. Kita klik, nanti akan aktif kursor berubah menjadi kuas ketika ada di tulisan atau mendekati tulisan. Tinggal Bapak Ibu blok saja seperti ini, tahan, blok, tahan, kemudian tinggal lepas. Nah, langsung otomatis sesuai Bapak Ibu. Citasi juga aman. Dan jangan lupa dari template dihapus. Nah, sudah Bapak Ibu. Untuk introduction. Kemudian kita masuk ke bagian manuskrip. Copy saja material and method sampai conclusion. Kita copy. Masuk ke bagian template Bapak Ibu. Paste biasa. Ctrl V. Nah, kita cek citasinya. Oh, Maman. Tinggal kita sesuaikan nih Bapak Ibu. Kita ke atas. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kita sesuaikan headingnya terlebih dahulu. Caranya, kita cari heading introduction yang sudah benar. Kemudian format pointer, kita kuas. Tinggal kita blok lepas. Nah, di introduction ada angka nih Bapak Ibu. Kalau angkanya menggunakan numbering, otomatis nanti muncul. Berhubung angkanya manual, kita kasihkan secara manual saja. Nah, sudah di bagian body untuk membenarkan, kita bisa klik yang sudah benar, Bapak Ibu, bagian introduction, format pointer, tinggal kita blok saja. Kemudian lepas. Nah, sudah Bapak Ibu. Untuk riset discussion, sama juga. Kita klik heading yang sudah benar, format pointer, kemudian kita blok lepas. Kita kasih angka 3. Nah, di sini ada gambar nih Bapak Ibu. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu format pointer gambar ikut. Contohnya kita klik body yang sudah benar, format pointer. Ini contoh yang salah Bapak Ibu.
Coba gambar ikut. Nanti akan rusak. Saya undo. Nah, caranya Bapak Ibu, kita benarkan dulu sampai sebelum gambar. Nah, sampai figur satu seperti ini lepas. Setelah itu, Bapak Ibu, di sini ada gambar. Gambarnya besar nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu dikecilkan juga boleh. Nah, seperti ini. Tetapi, Bapak Ibu harus cek apakah gambarnya terlihat atau tidak. Karena kan ini berkaitan dengan hasil. Apalagi kalau ada angka-angka seperti ini, Bapak Ibu. Ini sangat krusial sekali. Kalau dikecilkan seperti ini tidak terlihat, itu juga bahaya, bisa menyebabkan di reject. Jadi silahkan nanti dibuat satu kolom. Saya undo dulu. Nah, diperbolehkan Bapak Ibu. Gambar, tabel, grafik, kalau besar bisa dibuat satu kolom. Caranya, blok keterangan gambar dan gambarnya saja, seperti ini Bapak Ibu. Masuk ke bagian layout, pilih kolom, pilih one. Nah, untuk gambar sudah menjadi satu halaman. Kita cek di atas masih dua kolom, mohon maaf Bapak Ibu, bawahnya juga dua kolom. Baru kita cari keterangan gambar. Ada di template, kita klik keterangan gambar, kemudian format pointer. Kemudian kita sapu atau kuas. Figur satu tadi dibuat. Jadi Bapak Ibu pada intinya kita hanya mengulang-ulang perintah. Ya, kita benarkan dulu sampai menemukan mungkin gambar atau grafik Bapak Ibu. Sampai figur 2 lepas. Nah, kemudian ada gambar lagi nih Bapak Ibu. Kita buat satu kolom lagi. Caranya sama. Keterangan gambar dan gambar kita blok, layout, kolom, pilih one. Nah, sudah Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu, kita sesuaikan keterangan gambarnya. Cari yang sudah benar, format pointer, kita blok keterangan gambar. Nah, tinggal kita buat. Kemudian conclusion nih Bapak Ibu. Kita cari headingnya terlebih dahulu. Format pointer. Kemudian kita blok. Nah, tinggal kita kasih angka 4 Bapak Ibu. Untuk body sama. Kita cari yang sudah benar, format pointer. Tinggal kita blok saja. Kemudian jangan lupa yang dari template kita hapus Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, pada intinya itu hanya ada beberapa fitur. Yang pertama, paste spesial yang ada huruf A-nya Bapak Ibu. Keeps text only. Digunakan kalau yang Bapak Ibu copy tidak ada citasi. Contoh, judul, autor, afiliasi, keyword, abstrak. Itu kan tidak ada citasi. Cara kedua Bapak Ibu, yaitu paste keep short formatting. Kalau ada citasi, contoh, introduction, riset, kemudian riset method, riset discussion, dan sebagainya. Dan fitur yang terakhir adalah format pointer untuk menyamakan font yang sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi hanya ketiga fitur itu saja yang digunakan untuk pemindahan template.
Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk ke dalam referensi. Nah, Bapak Ibu jangan copy paste dari referensi yang sebelumnya. Yang ini jangan. Tetapi kita panggil saja. Masuk ke bagian template dulu. Jangan lupa Mendeley Bapak Ibu buka. Mendeley Bapak Ibu buka. Seperti ini. Sudah. Kemudian diminimize saja Bapak Ibu. Kita minimize. Kemudian arahkan kursor di referensi. Jangan sampai Bapak Ibu ketika mau insert citasi, referensinya tidak tahu ada di mana. Takutnya nanti muncul di tengah-tengah introduction. Nah, kita masuk ke reference, klik yang namanya insert bibliografi sekali saja. Kita klik OK. Nah, sudah langsung sesuai nih Bapak Ibu. Mohon maaf, langsung muncul. Kemudian kita sesuaikan. Oh, ternyata stylenya triple I atau IEEE. Tinggal kita rubah di sini. Nah, sudah sesuai. Ternyata masih ada jarak nih Bapak Ibu. Caranya kita blok dulu. Kemudian kita geser menggunakan ruler atau penggaris di atas. Nah, yang dari template kita hapus. Nantinya kalau semisal Bapak Ibu mau merubah style Mas, ternyata di sini nggak ada Mas. Silahkan Bapak Ibu klik more style, pilih get more style. Nah, Bapak Ibu bisa pilih menggunakan style yang mana. Sesuaikan dengan jurnal tujuan masing-masing. Misalnya yang ada catatan kakinya. Oke, coba kita cek Chicago Justice dan kita tunggu Bapak Ibu. Oke, langsung muncul catatan kakinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot menuliskan catatan kakinya. Coba ke Sage Vancouver. Nah, langsung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin ibaratnya masih manual, membuat daftar pustaka juga manual, silahkan sekarang mulai digital menggunakan Mendeley Bapak Ibu. Untuk memudahkan Bapak Ibu ketika penyesuaian ke jurnal tujuannya. Dan nantinya Bapak Ibu, kalau ada kesalahan penulisan di dalam daftar pustaka, misalnya saya kembalikan ke APA dulu. Nah, semisal Bapak Ibu, di daftar pustakanya besar semua Mas judulnya. Nah, ini untuk membenarkannya bagaimana? Bapak Ibu jangan edit di daftar pustakanya. Tetapi silahkan Bapak Ibu edit melalui Mendeley. Misalnya ini saya copy dulu. Saya kasih judul salah. Nah, kemudian masuk ke sini Bapak Ibu, saya refresh. Nah, di sini Bapak Ibu, judul salah. Nah, kita kan harus membenarkan nih Bapak Ibu. Kita copy, masuk ke bagian Mendeley. Kemudian benarkan metadatanya. Nah, masuk ke dalam template. Di sini masih salah nih Bapak Ibu. Jangan lupa klik refresh. Nah, jadi kalau ada kesalahan penulisan di daftar pustaka, silahkan nanti melalui Mendeley-nya Bapak Ibu untuk pengeditannya. Sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang ditanyakan.
Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Izin Mas, saya Mas. Ini Bapak Ivan bagaimana? Mas, ini nengoknya agak ribet dikit Mas kalau mendelay ini Mas. Ada nggak tutorial yang simpel Mas ya? Misalkan mungkin ada video singkat dari Rumah Scopus gitu penggunaan mendelay. Jadi maklumlah ini kita kan beda-beda ya. Wattnya ini ada yang 110, voltasenya ada yang 220 gitu kan Mas ya. Nah, ada nggak Mas? Kalau ada mohon di-share itu aja Mas. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Nanti untuk video Bapak Ibu bisa melihat rekaman ulang saja Bapak Ibu. Seperti itu Bapak. Memang tutorial khusus Mendeley kita tidak membuatnya Bapak Ibu, tetapi melalui Zoom seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lupa bisa melihat videonya Bapak Ivan. Seperti itu Bapak. Suwun Mas. Ya, sama-sama Bapak. Jadi Bapak Ibu, intinya hanya tiga fitur tadi. Pasta spesial, pasta biasa, dan format pointer. Nah, itu untuk pemindahan template-nya Bapak Ibu. Kemudian coba kita cek ke bagian author guideline nih Bapak Ibu. Kita cek. Nah, di bagian figur. Tidak semua jurnal Bapak Ibu itu ada seperti ini. Meminta 300 dpi. Kebetulan ini salah satu jurnal bisa dikatakan juga apa ya Bapak Ibu. Ribet juga. Nah, kita cek nih Bapak Ibu. Caranya kita coba pilih gambar atau yang dari manuskrip. Kemudian kita klik kanan ke dalam properties Bapak Ibu. Kita klik masuk ke bagian detail. Di sini ada namanya horizontal resolution dan vertical resolution 120 dpi Bapak Ibu. Pada yang diminta 300. Nah, nantinya kalau Bapak Ibu ada waktu luang itu bisa digambar lagi. Tetapi kalau Mas saya sudah dikejar waktu Mas untuk submit, Bapak Ibu bisa masuk ke Google Chrome. Nah, ini mungkin secara administratif saja biar bisa lolos Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Convert DPI online. Kalau saya Bapak Ibu sering menggunakan yang paling atas. Nah, ini Converton. Kita buka. Nah, di Converton ini Bapak Ibu ada pilihannya dari 72, 150, 200, 300, atau mungkin Bapak Ibu mau custom sendiri di bagian order. Tinggal menuliskan berapa DPI-nya. Nah, berhubung yang diminta 300, kita klik, kemudian kita pilih gambarnya, kemudian open. Nanti otomatis ke download sendiri Bapak Ibu. Tinggal kita cek di bagian download. Caranya Izin sama. Mas, Iya, Mas, gambarnya itu PNG atau JPEG atau apa tuh Mas? PNG boleh Bapak, JPEG boleh. Kalau yang saya contohkan ini adalah PNG. Coba kita klik kanan, properties, masuk ke bagian detail. 300 dpi Bapak Ibu. Nah, baru nanti kita masukkan ke dalam boardnya Bapak Ibu. Nah, jadi
Silahkan Bapak Ibu cross check kembali sebelum submit apakah sudah sesuai author guideline atau belum. Kalau belum, silahkan sesuaikan terlebih dahulu. Karena itu screening cepat, editor menyatakan reject atau revisi Bapak Ibu. Nah, itu krusial sekali Bapak Ibu. Jadi silahkan pastikan sebelum submit dicek terlebih dahulu. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Mas, Iya Bapak silahkan. yang gambar itu kita harus buat manual atau bisa kita ambil dari misalkan bantu dengan apa nama gambar Oke, dari yang lain lah gitu. Kita copy, boleh gitu. oke baik Bapak. Kalau gambarnya terkait mungkin bagan itu bisa dibuat sendiri bagusnya Bapak Ibu. Hmm. Tetapi kalau gambarnya berkaitan misalnya menggunakan aplikasi SPSS, Smart kemudian PLS. ya Smart PSS, itu kan kita tidak bisa menggambar ulang Bapak Ibu. Itu bisa Iya. menggunakan screenshotan juga bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau bagan atau mungkin contoh seperti ini lebih baiknya didesain ulang bisa menggunakan Draw.io atau mungkin di Word-nya sendiri juga bisa Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu terkait pemindahan template? Pak, Pak Hafid mau Ya nanya, Bapak Herman? kalau seandainya tidak ada gambar, kita tabel saja gitu, eh, apakah mesti sesuaikan juga dengan yang diminta? Kadang hasil dari, let's say, apa namanya, e-views ya, itu kan kita pakai sniping. Eh, Ya. apakah boleh di copy paste gambarnya seperti itu, atau kita mesti, apa ya, tabelnya itu kita benar-benar pindahkan jadi bentuknya Word, kita ketik ulang atau gimana? Oke, baik Bapak. Jadi kalau nggak ada gambar, Bapak adanya tabel, itu masukkan tabelnya saja, di copy paste tabelnya. Tidak usah tabelnya Bapak Ibu screenshot itu tidak usah. Langsung masukkan tabelnya saja Bapak. Seperti itu. Oh baik, terima kasih Pak Hafid. Sama-sama Bapak. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang Grammarly. Nah, Grammarly ini Bapak Ibu digunakan kalau artikel Bapak Ibu sudah full bahasa Inggris seperti ini. Nah, mungkin sebelum itu Bapak Ibu, kalau artikel Bapak Ibu masih berbahasa Indonesia, contohnya saya contohkan beberapa, mungkin di skip aja. Nah, nantinya kalau artikel Bapak Ibu masih berbahasa Indonesia, untuk merubah ke dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa blok kalimatnya, citasi jangan sampai ikut Bapak Ibu. Kemudian klik kanan, translate. Tinggal kita insert saja. Ya. Kemudian sama berikutnya, citasi jangan sampai ikut, insert.
Nah, kenapa sitasi jangan sampai ikut Bapak Ibu? Kalau ikut, nanti bisa berubah menjadi manual. Nanti akan terasa ketika Bapak Ibu mau rubah style. Biasanya tidak mau berubah. Nah, jadi ketika translate, Bapak Ibu juga harus hati-hati. Sitasi jangan sampai ikut. Kemudian kalau sudah full berbahasa Inggris seperti ini, kalau kita menggunakan Google Translate atau mungkin translator dari bawaan dari Word, itu kan gratis Bapak Ibu. Bahasanya ibaratnya masih kasar, masih acak-acakan. Nah, maka dari itu kita memerlukan Grammarly. Biasanya Bapak Ibu akan diminta login. Ketika kita klik open, nanti bagian kanan meminta login Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu menggunakan akun premium. Itu sangat murah Bapak Ibu. Per bulan 15 atau 20 ribu. Saran saya silahkan beli ketika Bapak Ibu butuh saja. Kalau tidak butuh, nggak usah beli dulu. Atau kalau Bapak Ibu, Mas, murah Mas, saya mau beli 1 tahun. Silahkan, saya tidak melarang. Tetapi kalau hanya digunakan sekali 2 kali, sayang uangnya Bapak Ibu. Silahkan beli ketika butuh saja. Misalnya, wah saya mau Grammarly, baru beli Bapak Ibu. Nah, untuk penggunaan Grammarly sendiri Bapak Ibu, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, correctness atau yang berwarna merah. Mengoreksi tanda baca seperti spasi atau mungkin kelebihan kata atau ada typo Bapak Ibu. Dan mengoreksi juga huruf besar, huruf kecilnya. Harusnya bar titik itu besar, Bapak Ibu nulisnya kecil. Nanti akan dikoreksi oleh correctness ini. Kemudian clarity, biar tulisan Bapak Ibu mudah dimengerti. Nah, kebiasaan orang Indonesia kalau nulis mendayu-dayu Bapak Ibu. Yang satu kalimat yangnya ada 5. Nah, nanti akan diperingkas oleh clarity ini. Yang berikutnya adalah engagement. Biar tulisan Bapak Ibu lebih menarik dan efektif, lebih variatif. Biasanya akan ada pilihan kata. Contohnya, kalimatnya saya mempunyai cerita yang ceritanya. Nah, itu kan monoton Bapak Ibu. Nanti Grammarly akan ibaratnya menawarkan, saya mempunyai kisah yang ceritanya. Nah, walaupun kisah dan cerita itu kan hampir sama Bapak Ibu. Beda kata, biar lebih kaya kosakata. Yang terakhir adalah delivery. Dari segi SPOK-nya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin subjeknya kurang dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan akun premium atau berbayar, keempat fiturnya aktif. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun free, hanya correctness dan clarity saja. Biasanya di tengah antara clarity dan engagement ada tulisannya premium issue. Itu tandanya free Bapak Ibu. Akunnya belum berbayar. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu menggunakan akun yang berbayar. Ibaratnya kalau gratis minta selamatkan repot. Nah, jadi kita cari yang berbayar nih Bapak Ibu. Kemudian sebelum menggunakan, jangan lupa klik adjust goal. Kita setting terlebih dahulu Bapak Ibu. Untuk audiens, silahkan pilih expert. Formalitinya formal, domainnya akademik Bapak Ibu. Kemudian dan setelah itu kita silang. Nah, arahkan ke all isu saja. Dan di sini Bapak Ibu terdapat angka 152. Kalau kata Pak Joni Bapak Ibu,
152 ini adalah daftar dosa yang harus kita nolkan sebelum husnul khotimah atau submit. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus nolkan. Kita klik al isu, kemudian Bapak Ibu, kita fokus di kolom kanan. Nanti ketika Bapak Ibu scroll eh, artikel di bagian kolom kanan juga akan mengikuti. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk Grammarly itu sangat mudah Bapak Ibu. Cukup klik sama klik. Contohnya Bapak Ibu, set. Nah, analisis of. Kenapa nggak diganti analyzing saja? Kemudian the dihapus. Nah, tinggal kita replace Pak saja Bapak Ibu kalau setuju. Di tulisan langsung terganti secara otomatis. Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengetik ulang. Contoh lagi ke bawah. Di sini hanya survei nih Bapak Ibu. Ternyata Grammarly mengoreksi harus ada E-nya. Tinggal kita klik otomatis tertambah lagi. Nah, di sini nggak perlu nih. Kemudian is nggak perlu is diganti are. Nah, kalau bidangnya bukan bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Kita kan nggak tahu menggunakan is, are, the, dan sebagainya. Nah, Grammarly ini untuk memperhalus kosakata kita. Bisa dibilang profit tahap pertama. Tinggal kita replace, langsung tergantikan Bapak Ibu. Lagi. Nah, yang berwarna merah Bapak Ibu itu dihapus, kemudian diganti yang berwarna hijau ini. Kalau Bapak Ibu setuju, tinggal replace. Klik lagi bawahnya. Jadi untuk Grammarly ini tinggal klik sama klik nih Bapak Ibu. Coba, nah, consist of the subsector. Terlalu bertele-tele. Kenapa nggak diganti kompres saja? Tinggal kita klik, langsung terganti Bapak Ibu. Coba kita cari yang lain. Coba yang Itu ada tahun itu apa Mas? Ada tahun ini, misal. coba kita cek tandanya Bapak Ibu. Kurang koma. Nah, tinggal kita klik. Harusnya setelah tahun ada koma nih Bapak Ibu. Nah, jadi sedetail itu nih Bapak Ibu. Untuk Grammarly. Harusnya are. Kita klik saja. Coba ada. Jadi semuanya harus dipastikan udah nggak ada lagi ya Mas ya di situ ya. Iya, benar sekali Ibu. Phasing. Kenapa nggak the face off? Nah, nanti ada beberapa kondisi Bapak Ibu yang tidak boleh Bapak Ibu ganti. Nah, ini coba saya carikan Bapak Ibu. Apakah ada? Nah, yang pertama passive voice. Nanti Bapak Ibu silahkan dismiss saja atau tong sampah. Nah, karena kan Bapak Ibu sudah melakukan penelitian, jadi nggak perlu kalimat uh, passive voice. Nah, tinggal kita dismiss saja. Atau mungkin nanti Grammarly mengoreksi rumus Bapak Ibu atau nama Latin. A- Ini rumusnya sudah benar, Mas. Nama Latinnya benar. Tetapi di Grammarly disalahkan atau diganti. Nah, kalau menurut Bapak Ibu benar, silahkan nanti sarannya tong sampah saja. Coba kita cari. Itu ada fasib ya. Iya, Bapak Ibu. Jadi kalau passive voice silahkan diabaikan atau dihapus saja. Atau mungkin update all, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti menemukan namanya update all, di sini nggak ada, apakah yang satunya?
Nah, coba Bapak Ibu kita cek nih Bapak Ibu. Apakah ada update all? Nanti Bapak Ibu kalau ada update all, silahkan dihapus saja. Jangan diupdate. Takutnya di daftar pustaka juga ikut terupdate. Nah, padahal di daftar pustaka kan kita tidak boleh mengotak-atik melalui botnya Bapak Ibu. Kemudian, kalau nanti ternyata di daftar pustaka juga ikut nih Bapak Ibu. Nah, contohnya ini. Ini kan daftar pustaka. Sama Grammarly itu dikoreksi. Silahkan nanti di tong sampah saja. Jadi yang berada di daftar pustaka silahkan Bapak Ibu hapus semua. Nah, atau mungkin menemukan update all, silahkan juga dihapus semua. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi penggunaan Grammarly cukup mudah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sesuai saran Grammarly, abaikan atau hapus saja. Karena Grammarly ini hanya alat. Kuasa penuh ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Kalau Contohnya, udah bersih semua, diapain, Mas? kalau sudah bersih semua, Bapak Ibu, sudah oke auto guideline-nya, silahkan nanti untuk cek Turnitin. Nah, untuk cek Turnitin bisa kirimkan ke kami, Bapak Ibu, ke saya ataupun Mas Wiam, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi Grammarly ini hanya alat. Sama halnya kalau Bapak Ibu melihat pacuan kuda, yang membuat kudanya menang itu bukan kuda, tetapi jongkinya. Nah, jadi kuasa penuh jongkinya ada di Bapak Ibu. Kalau sudah selesai Grammarly, Bapak Ibu, baru nanti Turnitin. Nah, untuk cek Turnitin, silahkan kirimkan ke kami. Coba apakah ada hasil contoh. Nah, nanti Bapak Ibu, untuk hasil Turnitin, oh ini coba cari yang agak tinggi. Misalnya, Turnitinnya Bapak Ibu 19%. Padahal untuk submit Bapak Ibu, kalau targetnya kuartil 1 dan kuartil 2 harus di bawah 10%. Kalau Bapak Ibu targetnya Q3 dan Q4 di bawah 15%. Jadi ini harus diturunkan nih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu fokus saja ke sumber yang paling tinggi. Jadi sumber 1 2%, sumber 2 2%. Kita cari di 1% ke atas Bapak Ibu. Jadi fokus sumber 1 sampai 12. Sumber 1 sampai 12. Kalau yang sumbernya lebih dari 1%, kita abaikan saja. Untuk menguranginya Bapak Ibu, kita ke atas, kita cari di bagian introduction-nya. Bapak Ibu jangan fokus ke angka, ke warna, tetapi ke angka. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, 7. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa parafrase ulang satu kalimat dari parents sampai harness. Jadi tetap parafrasenya satu kalimat. Contohnya kedetek nomor 6. Nah, satu kalimat nih Bapak Ibu. Sampai dari during sampai mungkin titik lagi sampai left. Kemudian ke bawah. Nah, di sini yang sumbernya 1%, 2% tadi kita parafrase dari the human sampai X. Jadi kita harus parafrase. Indonesiakan dulu, tulis ulang menggunakan bahasa Indonesia, Inggriskan lagi Bapak Ibu. Lebih baiknya nanti Grammarly lagi. Nah ini untuk Turnitin Bapak Ibu. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan?
terkait Grammarly, kemudian Pak Afid nanya, Pak, ya kalau pas di 10% gimana Pak? kalau pas 10% nggak masalah Bapak. Q2 nggak masuk dong berarti. Mesti Nggak dibawa, masalah Bapak. Hah? Jadi Nggak kalau masalah bisa ya? 10% ke bawah, tapi kalau 10% pas itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Baik, Iya, Pak. terima kasih Pak Afid. Mas, Iya, Bapak. Grammarly itu ngecek satu persatu kalimatnya ya, bukan nanti langsung sekaligus. Iya, Bapak. Biasanya dia akan mengecek satu kalimat dari titik ke titik. Oh, gitu ya. Iya, Oke, oke. dari keterbacaannya SPOK-nya, kemudian Hmm, dari apa ya kalimatnya. Terkadang kan kalau bahasa Inggris ada verb satu, verb 2, verb 3, Bapak Ibu. Nah, itu hmm, menggunakan is, are, dan sebagainya. Dia akan mengecek satu kalimat dari titik ke titik. hmm. Ya, ya, ya. Oke. Saya. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan, Bapak Ibu. Mas mau tanya, Boleh, untuk Ibu. yang saya mau tanya itu ada Scopus AI itu dengan Scopus yang premium itu sama atau beda ya? Terus coba diulangi lagi tadi Mas yang untuk yang apa yang Turnitin tadi untuk yang tadi ada yang lebih dari 1% ya. Nah itu gimana kita memparafrasenya tadi itu kita kita ubah dulu ke bahasa Indonesia baru kita Grammarly kembali gitu. Iya, Ulangi benar lagi Mas. sekali, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, yang pertama adalah terkait Scopus akunnya. Mas, apakah beda akun yang premium ada Scopus AI dan enggak? Nah, memang ada perbedaan nih, Bapak Ibu. Ada yang muncul, Scopus AI, Bapak Ibu. Ada yang tidak. Biasanya tergantung dari universitas yang berlangganan ke Scopusnya. Kemudian kalau Bapak Ibu beli akun sharing, nah itu juga sama. Karena kan Bapak Ibu dikasih akun, username dan password. Nah, biasanya ada homepage-nya nih Bapak Ibu. Biasanya terdaftar di universitas mana. Nah, kalau tidak ada Scopus AI, berarti akun yang Bapak Ibu gunakan itu belum berlangganan atau tentang Scopus AI-nya. Sudah berlangganan Scopus tapi belum ke Scopus AI-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian terkait yang berikutnya adalah Turnitin tadi. Nah, mungkin lebih enaknya kalau saya sambil share screen. Nah, kalau Bapak Ibu hasilnya tinggi, kita ke bagian hasil. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, 19%. Nah, kita cek nih Bapak Ibu. Nomor satu, sumber satu itu 2%. Sumber dua juga 2%. Sumber tiga 1%. Kita cari yang sumbernya 1% ke atas sampai nomor 12. Berarti kita parafase sumber satu sampai sumber 12 Bapak Ibu. Cara parafasenya kita ke atas. Nah, di sini Bapak Ibu silakan fokus angka, jangan fokus warna. Misalnya nomor 9. Parafasenya satu kalimat. Monitoring sampai disorder, kemudian monitoring sampai children. Caranya, silahkan Bapak Ibu bahasa Indonesia kan satu kalimat, kemudian Bapak Ibu tulis ulang menggunakan bahasa Bapak Ibu, Inggriskan lagi, kemudian yang kalimat awal Bapak Ibu hapus saja yang terdetek Turnitin. Jadi parafase ulang, seperti ketika Bapak Ibu memparafase sitasi atau digital rating kemarin.
Seperti itu, Ibu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Mas, satu lagi Mas, ini kalau seandainya kita nggak menggunakan Grammarly, tapi kita menggunakan kita bayar orang misalnya untuk yang pinter bahasa Inggris untuk mengartikan ini, membahasa Inggriskan ini, apakah perlu kita Grammarly kembali supaya dia tertata bahasa itu bagaimana ya Mas ya? Oke, baik, Ibu. Kalau Bapak Ibu mau membayar orang untuk memperhalus kosakata juga diperbolehkan, tetapi kan biasanya mahal, Bapak Ibu. Nah, jadi kita gunakan Grammarly ini itu versi murahnya daripada Bapak Ibu profit ke pihak ketiga atau mungkin penyedia jurnalnya. Terkadang Bapak Ibu, jurnal juga ada layanan profit. Nah, Bapak Ibu diwajibkan profit di sana, membayar sekian, tetapi belum tentu artikelnya diterima. Jadi, kalau Bapak Ibu menggunakan pihak ketiga atau profit organisasi dan sebagainya, itu boleh. Apakah perlu di Grammarly lagi? Itu nggak usah, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya menggunakan Grammarly pun, itu nggak masalah. Ibaratnya profit tahap pertama. Kecuali dari pihak jurnalnya meminta adanya profit dan disertai dengan sertifikat lembaganya. Nah, jadi kalau jurnal tersebut meminta profit, Bapak Ibu, biasanya nanti akan apa ya? Diminta sertifikat juga dari lembaganya. Jadi tempat profitnya pun tidak boleh asal-asalan, Bapak Ibu. Nah, kalau nanti dari zona tujuan Bapak Ibu meminta profit bisa ke KG support Bapak Ibu. KG. Nah, ini adalah salah satu mungkin penyedia layanan profit Bapak Ibu. Dan coba kita cek untuk harganya. Oke, coba. Nah, di sini Bapak Ibu. Saya kecilkan dulu. Harganya per pix Bapak Ibu. Per halamannya hampir $7. Coba kalau kita rupiahkan. Tuh 118.000 per halaman. Kalau Bapak Ibu ada 10 halaman, berarti sudah 1 juta Bapak Ibu. 1.100.000 sekian. Kalau 10 lembar. Kalau lebih dari 10 lembar Bapak Ibu. Nah itu kan juga memerlukan biaya yang banyak untuk profit. Nah nanti silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan Grammarly ini saja sudah cukup Bapak Ibu. Kecuali meminta dari jurnalnya meminta adanya profit ini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nah ini untuk Bapak Ibu sendiri sudah berapa persen nih Bapak Ibu artikelnya? Ada yang sudah 100% Bapak Ibu siap submit atau baru 75% Bapak Ibu? Sudah berapa persen Bapak Ibu? Kan penelitiannya belum kan, Oh Mas? belum, baik. Kalau yang Bapak Ibu yang sudah ada penelitiannya, Udah ada, Mas. Cuma kan kemarin minta bantu AI yang buat kalimatnya. Dia harus manual-manual kembali, diulang lagi. iya Bapak, memang ini mungkin hanya sekedar sharing saja Bapak Ibu. Eh, ada peserta sebelum ke rumah Scopus, dia mengerjakannya menggunakan AI.
Dan ketika submit, dikirimkan Bapak Ibu, dari pihak jurnalnya, 99% AI. Nah, itu Bapak Ibu. Padahal jurnal sekarang tidak memperbolehkan adanya AI. Dan di Turnitin itu tidak bisa mengetahui AI-nya ada di bagian mana. Berbeda kalau Turnitin kata. Kalau Turnitin kata itu ada sumbernya, kemudian warna. Kita bisa parafase ulang. Tetapi kalau AI, Bapak Ibu, itu tidak ada. Cuma langsung muncul keseluruhan artikel ini AI detektor 99. Nah, kalau seperti itu kan susah sekali Bapak Ibu. Atau bahkan AI detektor 25%. Nah, walaupun 25, kita kan tidak tahu yang harus parafase yang mana. Nah, itu repotnya Bapak Ibu. Kita harus ibaratnya menulis ulang dari awal sampai akhir. Jadi kalau bisa, silahkan Bapak Ibu menggunakan parafase manual. Dan kebanyakan Bapak Ibu, itu hasil Turnitinnya rendah, di bawah 15%. Kalau Bapak Ibu menggunakan parafase manual. Dan ada juga yang tadi, yang saya tampilkan, itu menggunakan parafase manual, hasilnya 7%. 7% Bapak Ibu. Jadi silahkan nantinya Bapak Ibu melanjutkan artikelnya. Nah, jadi tenang saja Bapak Ibu. Setelah nanti webinar kita selesai, tidak akan apa ya, kita lepas begitu saja. Masih ada nanti pendampingan selama 3 bulan. Jadi Bapak Ibu masih bisa konsultasi dengan kami, atau mungkin Mas saya sudah siap submit nih sebulan kemudian Bapak Ibu. Siap submit, tolong dipandu melalui Zoom. Silahkan Bapak Ibu. Kami siap membantu. Kalau Bapak Ibu masih dalam jangka 3 bulan itu mau submit, kami dampingi. Mas Afid, Iya Ibu Yeti. izin. Jadi kalau saya menangkap sebisa mungkin AI itu tidak digunakan ya, Pak. Benar sekali Ibu. Oke, kemudian yang kedua, saya itu sudah ada beberapa hasil penelitian. Nah, kemudian karena ini pertemuan yang ketujuh kan, kadang-kadang Ya. ya faktor kami juga, saya juga keterbatasan waktu, kemudian juga usia sekarang ini kan, kadang-kadang ilmu yang didapat dari sini malam, saya coba buka, saya juga compare dari pengalaman-pengalaman kita yang kemarin, oh harapannya perlu diupdate. Nah itu yang mungkin kalau saya pribadi ya, perlu waktu untuk harus robah apa robah kopling gitu loh, harus ganti ini. Oh, kayaknya pengalaman saya kemarin ternyata yang saya dapat itu harus diupdate dari kegiatan online itu. Mungkin saya nih ya minta waktu. Udah coba-coba, pas malam ini ketemu lagi. Oh, rupanya begini. Kita harus harus update lagi, harus rubah lagi gitu. Jadi memang kami butuhkan sekali untuk pendampingan. Jadi kalau memang ada space waktu 1 sampai 3 bulan tadi itu rasanya bagus sekali buat buat saya sih ya untuk sampai kepada final submit. Rasanya yakin untuk submit. Itu aja Mas. Ini lebih kepada menyampaikan isi hati. Kasih. Ya, Bapak Ibu Yeti. Nah, ini mungkin apa ya, Bapak Ibu, wajar saja karena ibaratnya kalau Bapak Ibu belajar mengendarai mobil itu kan gigi 1 dulu, tidak mungkin langsung gigi 4 bisa lari. Nah, ibaratnya kita itu belajar jalan dulu. Nah, kita cari atau mungkin menggunakan pola rumah Scopus. Oh, bagaimana toh saya ikuti dulu bagaimana. Jadi nggak masalah Bapak Ibu. Nanti tetap masih ada pendampingan. Untuk pendampingannya modelnya silahkan Bapak Ibu via Japri kita. Melalui grup boleh, atau mungkin Mas saya ada kendala
Di bagian sini, divideokan, kirimkan ke WA juga boleh Bapak Ibu. Itu juga boleh. Jadi tidak akan melepaskan Bapak Ibu begitu saja, tidak Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk rekaman yang ada di rumahskopus.com itu juga bisa Bapak Ibu akses kapan saja. Kemudian di sini juga ada rekaman setiap Zoom-nya. Nanti kalau lupa Bapak Ibu juga bisa melihat rekaman ulangnya. Seperti itu. Sambil mungkin mencoba-coba di rumah karena saya yakin kesibukan Bapak Ibu juga banyak sekali dari urusan mungkin kampus, kerjaan, kemudian ada keluarga juga. Nah, itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Dan ini mungkin terima kasih juga atas antusias Bapak Ibu telah menyempatkan waktu ikut webinar ini Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Eh, Mas Hafid, saya itu pernah ditawarkan beberapa komunitas ya untuk masuk ke dalam grup yang itu tadi, jadi menggunakan aplikasi AI gitu ya. Jadi setelah saya mendapat masukan, mendapat ilmu dari kegiatan kita, webinar pelatihan ini, sepertinya memang proses itu lebih eh, menjadi lebih kepada hal yang menjadi penting ya untuk sampai pada penerimaan submit karena ketika coba-coba di kita menggunakan AI pakai entah apapun jenis chat GPT AI-nya kayaknya memang singkat sekali waktunya. Sementara kalau dilihat arahan-arahan itu harus detail, harus masuk ke dalam proses itu dan sangat apa ya sangat ini loadingnya harus kita effortnya harus siap gitu. Benar Gitu sekali ya, Bapak Mas. Ibu. Benar sekali Bu Yati. Ya Jadi Bu, memang 60% tadi kan kita 40%-nya Bu. iya benar sekali Bapak Ibu. Jadi yang 60% itu mencari referensi, kemudian kemudian mencari apa jurnal tujuan, kemudian jadi menggunakan Mendeley itu kan sebagai alat Bapak Ibu. Nah, dan kenapa lebih baik menggunakan parapase manual? Nah, di sini Bapak Ibu. Ini author guideline dari jurnal Horizon tadi. Nah, coba kita bahasa Indonesia kan nih Bapak Ibu. Jurnal ini tidak menerima kiriman apapun yang dihasilkan dengan AI atau teknologi yang dibantu AI. Dan AI atau AI atau teknologi yang dibantu AI tidak dapat dikreditkan atau dikutip sebagai penulis. Gambar yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh alat AI atau model generatif skala besar tidak diizinkan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan AI itu bisa di-reject. Nah, kalau nggak salah Elsevier itu 1% saja Bapak Ibu untuk AI. Selebih itu langsung auto reject. Nah, sayang sekali data Bapak Ibu bagus, tetapi di reject gara-gara penggunaan AI-nya. Kalau semisal pun Bapak Ibu sudah mentok Mas, saya mau menggunakan AI. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sebagai acuan saja atau menambah ide. Oh, ternyata saya mau menulis tentang ini saja. Atau oh, arahnya kalimat ini ke sini. Itu diperbolehkan Bapak Ibu. Tetapi jangan copy paste dengan AI-nya. Jadi hanya sebagai alat membantu mengarahkan saja. Oh, ternyata sudah bingung nih Bapak Ibu, sudah mentok. Nah, Bapak Ibu gunakan AI, kemudian diambil atau menambah wawasan saja. Oh, di bagian ini. Itu boleh Bapak Ibu. Yang penting jangan telan-telan ibaratnya copy paste mentah-mentah. Langsung copy paste. Nah, itu pasti tinggi Bapak Ibu. Jadi hanya untuk
apa ya ibaratnya mengarahkan tulisan Bapak Ibu atau mungkin menambah ide saja. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu untuk penulisannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, ini juga berhubung waktu sudah menunjukkan jam 9 Bapak Ibu. Nah, kita cukupkan pertemuan ke-7 ini. Semoga di pertemuan ke-8 besok ada perwakilan yang submit nih Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita akhiri, apakah bisa foto sesi bersama dulu Bapak Ibu? Silahkan untuk on cam kameranya. Silahkan untuk on cam kameranya. Oke, saya tunggu. Masih ada? Oke, sudah semua Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa gaya rumah Scopus Bapak Ibu seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu di bawah muka. Oke, baik. Saya akan capture. Mohon maaf Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, masih ada. Satu, dua, tiga. Nah, sebentar, saya ulang. It's- Satu, dua, tiga. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas antusias Bapak Ibu partisipannya malam ini. Dan saya menyampaikan permohonan maaf karena Mas Biam tidak bisa hadir Bapak Ibu. Sedang perjalanan dari Lampung ke Jogja karena ada Scopus Camp di Lampung, seperti itu. Dan saya meminta maaf juga kalau ada salah-salah kata Bapak Ibu. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Sama-sama Bapak Ibu, tetap semangat Bapak Ibu. Untuk beli link Grammarly tadi gimana tuh, Oh, baik Bapak, Mas? ini kontaknya saya akan kirimkan ke grup saja. Oh ya ya ya. Ya. Izin menutup Zoom pada malam hari ini Bapak Ibu. Sih.